Budayawan Muhammad Sobari menjadi saksi ahli terhadap Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziati Asuma dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Dia tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis 12 Februari 2026, sekira pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Ia datang didampingi oleh kuasa hukum Rosuryo JS, Refli Harun, hingga saksi ahli lainnya yakni mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Paul Oegrosono. Dalam pengakuannya, Sobari mengakui bahwa dirinya merupakan orang yang pernah mendukung Jokowi. Namun, dia mengaku telah ditipu oleh Jokowi karena seluruh gagasan mantan wali kota tersebut dinilai tidak dijalankan saat sudah menjabat sebagai Presiden RI. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu. Ya biasa saja, kita tertipu yang gak apa-apa, katanya. Ketika tertipu, kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan dari dia bahwa dia itu orang kampung, orang kelas bawah, bahwa dia tidak korup itu ternyata tidak bisa dipanggul. Sambung Sobari. Sebelumnya, ada mantan relawan Jokowi yang turut menjadi saksi ahli Rosuryo CS yaitu bernama Yulianto Widiraharjo. Ia juga merupakan ex-ketua Komisi Informasi Publik KIP DKI Jakarta. Sobari pun membantah sebagai pendukung bayaran ketika masih mendukung Jokowi. Para ilmuwan itu nggak ada yang memperoleh uang rokok. Rokok saja nggak pernah dapat, katanya. Selanjutnya, dia mengungkapkan ketika diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli, maka dirinya akan menjelaskan terkait proses penelitian Rosuryo CS terhadap keaslian ijazah Jokowi. Menurutnya, penelitian Rosuryo CS tidak melanggar kaidah keilmuan apapun sehingga tak layak untuk ditersangkakan. Jadi secara keilmuan, saya akan pertanggungjawabkan bahwa yang dilakukan ini tidak ada sesuatu apapun yang menyimpang dari kaidah-kaidah keilmuan, tuturnya. Dari sisi kebudayaan, Sobari menyimpulkan penelitian yang dilakukan Rosuryo CS sebagai wujud perwakilan bagi masyarakat umum untuk mengungkap suatu kebenaran melalui keilmuannya. Tugas beliau-beliau ini menyampaikan risalah kebenaran kepada halayak ramai mungkin untuk masyarakat Indonesia maupun dunia. Risalah kebenaran itu disampaikan karena tugas kaum ilmuwan seperti itu, ujarnya. Berkas perkara Rosuryo CS dikembalikan kejaksaan. Sebagai informasi, pemeriksaan terhadap saksi ahli ini dalam rangka penyidik untuk melengkapi berkas perkara Rosuryo CS yang sempat dikembalikan oleh kejaksaan. Hal itu sempat disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto pada Sabtu, 7 Februari 2026 lalu. Pemeriksaan berkas perkara oleh kejaksaan itu suatu hal yang wajar. Dikembalikan lagi artinya masih ada kurangan mungkin ketelitian dari penyidik, katanya. Yang pasti adalah pendalaman terhadap saksi, terhadap beberapa ahli, sambungnya. Ia menyebut berkas perkara akan kembali dilimpahkan kejaksaan setelah penyidik merampungkan pemeriksaan saksi dan ahli. Nah ini nanti setelah dilengkapi oleh penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU, ucap Budi. Di sisi lain, Rosuryo CS sejauh ini telah mengajukan 6 saksi yang terdiri dari saksi ahli dan saksi fakta. Adapun saksi ahli yang telah diajukan yakni mantan Ketua Komisi Informasi Publik KIP Jakarta sekaligus ex-relawan Jokowi, Yulianto Widiraharjo, pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, budayawan, Muhammad Sobari, ex-Wakapolri, Komjen Purnawirawan Paul Oegrosono, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Sementara, saksi fakta yaitu aktivis sekaligus jurnalis senior, Edi Mulyadi. Pada Selasa, 10 Februari 2026, Edi telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan Yulianto. Kuasa hukum Rosuryo JS, Refli Harun, menjelaskan alasan Edi menjadi saksi fakta karena sempat hadir di Universitas Gadjah Mada, UGM, ketika Rosuryo CS mengklarifikasi keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Mas Edi ini juga menjadi jurnalis paling awal mewawancarai RT, Rau, Rismon, Tifa, dan pada waktu itu ada pernyataan dari Dr. Tifa misalnya kalau mereka datang itu untuk melakukan penelitian, katanya. Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziati Asuma atau Dr. Tifa merupakan tersangka tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mereka dijerat pasal 310, pasal 311 KWP,
Pasal 32 ayat 1 Yungto Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 Yungto Pasal 51 ayat 1, Pasal 27 A Junto Pasal 45 ayat 4, Pasal 28 ayat 2 Junto Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang ITE. Adapun penetapan tersangka terhadap mereka berdasarkan pelaporan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu. Budayawan sekaligus mantan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Muhammad Sobari, hadir sebagai ahli dari kubu Rosuryo CS untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya, Kamis, 12 Februari 2026. Kuasa hukum Rosuryo CS, Refli Harun, menyebut Sobari sebagai salah satu ahli tersohor yang dihadirkan bersama ex-Wakapolri Oegrosono. Teman baik saya, dulunya termo sebenarnya, tapi sekarang sudah sadar, Muhammad Sobari, ujar Refli. Sebelum memberikan keterangan, Sobari menegaskan dirinya akan menjelaskan metodologi penelitian kepada penyidik. Ia menyebut akan memaparkan proses penelitian mulai dari inspirasi, perumusan proposal, hingga instrumen penelitian. Secara keilmuan saya akan pertanggungjawabkan, tidak ada yang menyimpang dari kaidah, katanya. Sobari juga menyinggung peran Rosuryo, Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa, dan Rismon Haseholan Sianipar. Menurutnya, ketiganya berani menyampaikan kebenaran sebagai kaum intelektual meski penuh risiko. Kalau mau mendebat, debatlah pada wilayah ilmu. Dari wawancara hingga penulisan buku, itu wilayah bebas perdebatan, tegasnya. Dr. Tifa menambahkan, Sobari dikenal sebagai begawan kebudayaan dan peneliti LIPI selama puluhan tahun. Beliau menjadi rujukan dalam berbagai hal keilmiahan dan kebudayaan, ujarnya. Kehadiran Sobari menambah daftar tokoh yang dihadirkan kubu Rosuryo CS dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, yang hingga kini masih bergulir di Polda Metro Jaya. Sosok Muhammad Sobari. Muhammad Sobari, akrab disapa Kang Sobari, lahir di Bantul, Yogyakarta, 7 Agustus 1952. Ia dikenal sebagai budayawan, kolumnis, sekaligus peneliti yang kiprahnya panjang di dunia kebudayaan dan media. Sobari pernah menjabat sebagai pemimpin umum kantor berita antara serta Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Partnership for Governance Reform, hingga Juli 2009. Kini, di usia 73 tahun, ia memfokuskan diri pada penulisan novel tentang keluarga Shalendra yang membangun Candi Borobudur. Nama Sobari lekat dengan dunia tulis-menulis. Kolomnya masih rutin hadir di Kompas Minggu dalam rubrik Asal-Usul yang menyoroti akar budaya dan sejarah Nusantara. Alumni Universitas Indonesia dan Universitas Monas ini dikenal piawai meramu narasi kebudayaan dengan gaya reflektif dan tajam. Sebagai budayawan, Sobari kerap menekankan pentingnya metodologi penelitian dalam memahami kebudayaan. Ia menempatkan riset sebagai jalan untuk menjaga integritas ilmu pengetahuan sekaligus memperkuat peran intelektual dalam masyarakat. Kini, karya-karya Sobari terus menjadi rujukan, baik dalam bentuk tulisan maupun gagasan kebudayaan. Fokusnya pada novel Borobudur menegaskan konsistensinya sebagai budayawan yang tak pernah berhenti menggali sejarah dan makna peradaban. Pernah sebut Jokowi penerus Bung Karno. Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, Muhammad Sobari pernah didaulat untuk naik ke panggung di alun-alun utara Yogyakarta, Selasa, 24 Juni 2014, sore. Dia berorasi dalam acara Kirab Budaya dan Deklarasi Jogja Istimewa untuk Jokowi JK. Ketika itu, dia mengatakan Jokowi tidak pura-pura menjadi Bung Karno namun dia menjadi dirinya sendiri. Dia tidak meniru orang lain. Dia jadi dirinya sendiri dan tidak pura-pura jadi Bung Karno, kata Sobari saat berorasi. Dia mengungkapkan Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari rakyat dan tidak pernah berbohong pada rakyat. Menurutnya, selama hampir 500 tahun sekali ada pemimpin seperti Jokowi. Di kesempatan itu, sejumlah tokoh seniman seperti Bramantio Priyosusilo dan pelukis Joko Pekik juga berorasi di panggung. Seniman musik seperti Sri Krishna Encik dan Marjuki atau Juki Kil Ije dari Jogja Hip Hop Foundation juga memeriahkan acara. Selain itu, Sobari pernah menyebut Jokowi sebagai penerus Soekarno alias Bung Karno, Presiden pertama RI. Berdasarkan cuplikan video di Cokro TV dikatakan Sobari, kami tidak pandai kerja. Bung Karno punya itu keluhan macam itu. Itu dipidatokan namanya revolusi mental dibacakan hanya satu kali dan sesudah itu tidak pernah terulang.
Karena itu, dalam masa pendek sesudah itu tahun 57 beliau, ya tidak pendek pokoknya, revolusi mental dibacakan pertama kali dibacakan. Dibacakan hanya satu kali pada tahun 57, dan sebagai gagasan itu masih merupakan gagasan. Datanglah Presiden Jokowi menemukan pidato itu dan menganggap itu gagasan. Itu kebijakan pemerintah dan kebijakan itu diteruskan oleh Pak Jokowi. Duduk perkara kasus ijazah Jokowi. Pada November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut para tersangka diduga menyebarkan tuduhan palsu serta melakukan edit dan manipulasi dokumen ijazah. Hasil penyidikan kami menetapkan 8 tersangka dalam 2 klaster, ujarnya Jumat 7 November 2025. 2 klaster tersangka. Klaster pertama, Egy Sujana, S. Kurnia Triroyani, KTR, M. Rizal Fadillah, MRF, Rustam Effendi, RE, dan Damai Harilubis, DHL. Klaster kedua, Raul Suryo, RS, Dr. Tifauziati Asuma alias Dr. Tifa, TT, dan ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar, RHS. SP3 untuk 2 tersangka. Dalam perkembangannya, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis. Keduanya sebelumnya menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap 2 tersangka. Penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara khusus pada 14 Januari 2026. Katanya, Kamis, 15 Januari 2026. Proses hukum berlanjut. Untuk 6 tersangka lainnya, penyidikan tetap dilanjutkan. Polisi masih memeriksa saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.